antara Arab Saudi dengan Indonesia, khususnya dengan Aceh. Karenanya muncul dari ulama-ulama baru putih. Mereka lebih alim daripada Imam Syafi'i, lebih alim daripada Imam Nawawi, lebih alim daripada Imam Rafi'i. Dari berbagai kitab yang sudah diungkapkan oleh imam-imam tersebut, ia adalah haikaman logika ini. Sehingga lain ulama-ulama yang yang menyesatkan orang-orang lain dalam menetapkan atau melaksanakan puasa 10 Arafah. Karena berkatanya baru 10 Arafah, sementara di Arab Saudi kaum raya mereka mengatakan bahwa hari berpuasa bulan. Yang perlu kami perjelaskan. Yang pertama, logika yang dengan begitu, apakah kita akan menisyak untuk mengeluarkan fatwa hari Kamis ataupun ada? Yang pertama dikatakan orang menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti untuk menafsirkan Al-Quran ini dengan menggunakan syarat. Yang pertama dikatakan wujud batal. Yang kedua wujud nam, wujud sol, istiqah, kosakata. Karena hukum puasa ataupun hukum berhari raya itu adalah hukum ijtihadi, bukan hukum qat'i. Berarti punya hukum ijtihadi, mereka membutuhkan kepada batas-batas. Mentah-mentah yang belum terkuasai, jangan berbicara hukum. Karena dalam ayat itu kata-kata syahidah, menyaksikan bulan. Di sini yang berbeda pendapat ulama dalam menafsirkan hukum ijtihadi, batas-batas enak. Maka maka dengan istiqah yang tepat, benar kalimat istiqah, kosakata, banyak kalimat yang menunjukkan tentang hukum. Benar ilmu bayan, ilmu badiah, ilmu ma'ani, usul fikih, ulumuddin, asbabun nuzul. Kemudian qiraah, an-nasakh wal mansukh, mana ayat yang sudah dimensyalkan. Kemudian mahabbah dan karakter menyekanlah ilmu cara-cara baru kita tafsirkan Al-Quran. Tetapi menyekanlah ilmunya ikut tafsir-tafsir yang sudah ditafsirkan oleh Imam Fasih. Jadi yang perlu tahu apa? Terjadi ijtima tanggal 18 Bursa 20 bulan Zulqa'dah. Sudah lewat dekade 10 menit. Terjadi ijtima berarti benar mata Allah berada satu garis itu, sehingga sama-sama bergerak ke barat. Artinya mata Allah dah bergerak, cuma rotasi bergerak. Saat terbenam mata Allah di lautan, umum bulan baru dia dan tinggi bulan adalah 2 derajat yaitu 8, dan itu tidak bisa terlihat. Menjadi jawab tentang 1 derajat. Karena itu pemerintah Indonesia, ulama Indonesia mengikmalkan Zulqa'dah. Saat terbenam matahari, maka terbenam matahari. Sebenarnya matahari adalah dan bulan waktu itu berada di Afrika. Sementara Arab Saudi betapa kuatnya, maka umum bulan adalah kasih. Maka tinggi hilang. Saatnya adalah 5 derajat 20. Maka jarak Saudi ini, karena itu mereka menetapkan tanggal 9 adalah 1 Zulhijjah berdasarkan ru'yah karena terlihatnya hilal. Maka awalnya ketika timbul pertanyaannya, harus pahami dari tengok. Apakah selawai malam kita dengan Arab Saudi? Selama malam kita Arab Saudi, jelas jawaban kita malam kita berarti kita orang timur. Ketika kita orang timur dan Arab Saudi dan mana pakiban hukum untuk mengikuti ke barat. Maka jawaban itu adalah membuka kitab Iyana juzuk 2 halaman 210 Imam Suyuti mengatakan
Walau Sukki, Imam Sukki membedakan. Watabi'u ghairu dan diikuti oleh ulama-ulama lain. Ala annahu yalzamu min ar-ru'yati fil baladi syarqi ru'yatu fil baladi gharbi min ghairi aksin. Apabila terjadi ru'yah di sini, maka ru'yah pula di mana? Bukan sebaliknya. Karena bukan sebaliknya bukan di ujung barat. Maka ini ru'yah ada perlu fil baladi syarqi tidak perlu. Karena malam datangnya dari timur sebelum ke barat. Waktu yang kita lebih sesuai dengan pembicaraan ulama yang menyebab kitab yang enak. Tetapi punya dalam kitab Tufan utama ulama wa'ala dzalika humila hadis Quraibun yang demikian itu berkata bahwa hadis Quraib wa inna syamala itu sesungguhnya Syam di barat binisbati di Madinah disesuaikan dengan Madinah di Madinah kan di Palestina kalau tapi ulun barat dituruti hana ulun untuk barat. Waktu itu kalau sesuai dengan pembicaraan ulama, anda memadaru yang terjadi lagi makulah berbeda, bilis bagi ilahi amal betul teruya, wa ini terjadi macam. Apabila akan terjadi ruyah ini, maka seluruh wilayah barat adalah wajib disesuaikan dengan ruyah tersebut. Walaupun antara Riau dan Jakarta beda matahari, tetapi karena di Riau dengan Indonesia dengan Jakarta adalah sama barat. Ketika itu sama barat, walaupun beda matahari yang di Jawa ada bulan, tak wajib ikut karena bukan karena ini lagi. Karena itu kaidah usul fiqh mengatakan hukumul hakim ilzamul yaful khilaf. Keputusan pemerintah mengikat untuk menghilangkan silang pendapat. Jadi ketika dalam kitab Minhaj Nawawi menjelaskan idza ru'ya bi baladin apabila diruyah sama-sama dulu lazima hukmul balad al-karim dunan ba'id wal ba'id musafirkan. Apabila diruyah sama-sama negara mana negara yang jauh yang sama matahari wajib ikut pada negara yang bukan negara yang jauh. Wal ba'id musafirkan jaraknya dan bahasa sama dengan 87 km. Sementara kita yang orang Arab Saudi adalah 6.210 km. Beda matahari, beda bala. Maka hanya untuk ini. Maka beda waktu, beda kemana waktu. Jadilah kita, beda lelai kalau menafsirkan. Maka yang kita jelas bahwa kepakan ulama Indonesia menghikmahkan berdasarkan rupiah. Apabila hal tersebut maka kita ikmalkan dan bahwa dengan tanya urus amal baru 10 Zulhijjah tanggal 28 adalah 10 Zulhijjah tanya kita puasa berdasarkan bulan bukan berdasarkan tempat. Karena ke depan karena menyebabkan tanya malam bagi mereka bertamu. Menyebabkan tanya adalah menempuh Lailatul Qadar pada malam. Itu menawar. Jadi hana Lailatul Qadar. Maka Lailatul Qadar malam qadar. Hana ayat wan nahar qadri dan siang malam qadar hana. Maka itu malam itu. Maka hukum kembali kepada hukum. Bagaimana pendapat imam itu yang diikuti. Banyak kali fatwa beliau karena beliau itu menutup kena. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Maka dalam kesempatannya saya ingin menyampaikan dengan jauh daripada hikmah itu. Tapi yang perlu kita pahami bahwa segala kita yang melakukan kurban, siapa yang pertama melakukan kurban? Maka dalam Al-Quran dijelaskan, "Watlu 'alaihim kama abnai Adam bil haqq." Katakan Muhammad, ceritakan wahai Muhammad kepada kedua putra Nabi Allah Ibrahim, kepada Nabi Allah Adam alaihissalam dengan yang sebenarnya. Iqraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka Allah menerima kurban yang dilakukan oleh Habil dan Allah tidak menerima yang dilakukan oleh Kabil. Karena Habil diterima oleh Allah Taala, dan Allah Subhanahu wa taala kurban yang dilakukan oleh Habil, maka dengki bengek Kabil. Karena itu dia berkata, qala la aqtulan, aku akan membunuhmu. Maka Habib dia qala inna ma yataqabbalu minal muttaqin. Berkata bahwa sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa.
Ibnu Qurtubi dalam kitab tafsir Al-Jami' dari Ahkam juzuk 7 halaman 210 Hawa setiap kali melahirkan itu lahirnya tumbang. Jadi Siti Hawa setiap lahir tumbang. Kecuali juga lahir kepada adalah lahir tumbang, yaitu kepada Nabi Syekh. Karena untuk menyempurnakan atau melengkapi bahwa Habil yang telah terbunuh itu menurut tafsir Imam Al-Qurtubi. Sedangkan dalam tafsir Ibnu Katsir beliau menjelaskan bahwa Siti Hawa melahirkan 20 kali. Setiap melahirkan beliau lahir tumbang berpasang-pasang. Maka berarti jumlah anak Nabi Adam adalah betul. Sedangkan menurut Ibnu Ishaq beliau mengatakan bahwa Siti Hawa melahirkan 20. Setiap kali melahirkan adalah kembar. Maka anak Nabi Adam adalah 20. Yang perlu kita pahami bahwa setiap lahir anak pertama itu Kabil dan adiknya yaitu Ikrimah hukum dagang. Di antara anak Nabiullah Adam alaihissalam yang paling lagap adalah Ikrimah. Dan Habil lahir adalah adiknya Labukan. Tidak seberapa jauh. Karena hukum wadah karena manusia mengerti bahwa hakim berkawin dengan tumbang. Hakim berkawin yang saudara. Maka harus kawin selah. Karenanya Nabi Adam memerintahkan kepada Habil dia berkawin dengan Labukan. Sedangkan Habil dengan Ikrimah. Karenanya naik semua. Kenapa? Karena ada itu yang gagah maka kawin dengan adik. Sedangkan yang gagah itu berkawin. Dan itu tidak terima. Dan itu termaktub di dalam kitab Tafsir Ar-Razi Al-Mafatih Al-Faid juzuk 11 halaman 200. Kun kabilina ana ahakku lo berhak dengan wa huwa ahakku diukti dan dia berhak dengan saudara. Walaisa hadzal Allah dan bukan datangnya dari Allah. Innama huwa ra'ika. Hanya saja bahwa itu adalah akai-akai berlebihan ayat. Itu kata kafir dalam tafsir Ar-Razi. Itu Fakhruddin Ar-Razi yaitu tafsir 250 Hijriah. Di dalam tafsir beliau mengatakan demikian. Karenanya untuk mengatakan karenanya supaya apakah benar pernyataan Nabiullah Adam alaihissalam atau tidak, maka beliau memerintahkan kepada keduanya untuk melakukan kurban. Siapa yang diterima kurbannya, itulah yang benar. Jadi kan beliau bahwa Kabil itu adalah seorang petani. Dikali seorang petani yang memiliki banyak buah-buahan. Maka ketika melakukan kurban, dia dipilih pokoknya yang anak-anak, yang lupa-lupa, yang tidak dia lakukan kurban. Dan akhirnya pula dapatkan dari yang lain. Ketika dia kamu dan kepada kami tak yang apa-apa. Wadah Allah pula kami tak berjenung. Yang ada kaitan, yang ada kaitan ini. Sementara Habil adalah sebagai peternak dan beliau memilih hewan ternak yang paling baik. Maka melakukan kurban adalah diletakkan pada bukit. Maka Allah menerima adalah kurban yang dilakukan oleh Habil, ternak diterima oleh Allah dan disantap oleh Habil, dan kurban itu adalah dimasukkan ke dalam surga. Dan kurban itulah yang diganti wadah sembelihan Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam oleh Nabi Ibrahim, maka diganti wadah itu pasal. Jadi maka diganti karena bahwa supaya wadah kurban dengan roh darahnya, berarti lagi roh darah hewan kurban yang kurban menanggung juru dosa. Yang kedua adalah dengan sembelih hewan kurban adalah untuk menyembelih sifat-sifat kehewanan yang nafi'ah. Jadi bila hewan dan itu adalah halal dan haram tidak tahu, ketika mereka menentukan halal dan haram, katakan saja halal dengan sembelih hewan kurban, maka sifat-sifat kehewanan yang kita memiliki akan hilang. Semakin ada kurban, semakin hilang ada sifat-sifat kehewanan yang kita miliki. Itu hikmah yang terkait.
Maka ada 7 hikmah kurban yang pertama adalah kebajikan dari setiap helai hewan kurban. Setiap boleh hewan kurban adalah satu kurban. Sehingga saya dengarkan bertanya, ya Rasulullah, apa itu kurban? Kemudian Rasul menjawab, kurban itu sunnah bapakku Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu apa hikmah dan kebajikan dari setiap kurban itu ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, setiap helai rambutnya adalah satu kebajikan. Lalu bagaimana dengan bulu-bulunya ya Rasul? Bulu-bulunya juga. Setiap helai hewan kurban adalah satu kebaikan. Maka bahkan dia ditanya dia wanita kurban dia minta hewan yang tumbuh, yang boleh. Karena semakin boleh, semakin banyak kebajikan yang bisa kita dapatkan dari kurban itu. Yang merugikan boleh. Boleh semua. Tapi Allah itu hitungkan. Dan kalau dalam sejarah manusia yang mampu menghitung jumlah boleh kurban, maka sebanyak itu pula kebajikan yang didapatkan bagi orang-orang yang berkurban. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkurban itu ciri keislaman seseorang. Di situ ciri Islam. Apakah dia Islam yang sejati, Islam yang sangat tunduk kepada kita Allah dan kita Rasulullah, atau memang murid Islam yang mengabaikan, yang meremehkan, yang melecehkan saudara-saudara, yang menyelidikkan saudara-saudara, padahal dia mampu untuk berkurban. Karena harus kita pahami bahwa kurban itu bukan hakikat. Hakikah kalian kurban juga kalian dari hakikah, kalian hakikah juga kalian. Tapi dia kurban itu setiap tahun. Setiap tahun. Bila kita punya kemampuan nak ke lapangan rezeki, maka lakukan kurban. Tetapi ketika nak kemampuan tidak melakukan kurban, maka Rasul mengatakan, "Man kana lahu sa'atun wala yudhif fala yaqrabanna salat." Para kesona ke lapangan rezeki, kemudahan rezeki, mampu untuk berkorban, lalu dia tidak berkorban, jangan dekat dengan salat. Begitu marah dan benci Rasul terhadap orang-orang yang punya kemampuan tetapi tidak mau berkorban. Itulah ciri Islam, ciri takwa orang yang pertama. Alladzina yunfiquna fis sarah wad dharah. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang dapat menginfakkan hartanya, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sepi. Itu karakter yang pertama takwa. Menjadikan dalam bentuk karakter nabi yang pertama, sebanyak apapun ibadat yang dilakukan, berarti kita belum termasuk golongan takwa. Karena bentuknya sifat ini. Berarti ibadah yang kita lakukan belum diterima oleh Allah SWT. Maka berarti sebenarnya itu karakter yang pertama. Itu ciri yang kedua adalah ketika kita punya kemampuan maka lakukan kurban. Baik kurban. Contoh kata, baik hari ini lebih baik daripada kemarin. Tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Dan besok adalah lebih baik daripada hari ini. Tetapi menyaurainya lebih buruk daripada kemarin. Itu belum termasuk golongan orang yang bertakwa. Punya kemampuan tapi mentembak itu karakter ini. Karakter yang kedua adalah ibadah kurban adalah ibadah yang paling disukai oleh Allah. Karena itu Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada amalan yang lebih disukai pada hari raya selain daripada mencucukkan darah hewan kurban. Karena sesungguhnya pada hari kiamat nanti hewan-hewan kurban akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, lengkap dengan kuku-kukunya, lengkap dengan bulu-bulunya. Mereka akan menyebut orang-orang yang berkorban dimanapun berada. Maka ikhlaskan hewan kurban sebelum darah sampai tanah. Karena itu apa yang ngomong. Karena ketika yang tak pelara binatang, karena rasa sayang binatangnya, wadah ketambah yang tempat untuk berkorban, kita rasa sayang, kembali ada ini. Itu adalah yang yang bawa kurban inilah yang menjadi kendaraan beliau sebagai akhirat. Yang kedua adalah ibadah kurban itu adalah ibadah sosial. Ibadah sosial. Karena itu Rasul bersabda hari ini adalah hari untuk makan. Orang-orang dari itu banyak siap hari ini adalah hari minum datang rumah hari ini adalah hari untuk berzikir pada Allah. Menyebut asma Allah. Karena itu Allah berfirman dalam Al-Quran, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allah fi ayyamin ma'lumat.
ala ma razaqakum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isil fakir. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat, supaya mereka menyebutkan asma Allah pada hari-hari yang sudah ditentukan, yaitu pada hari nahar perayaan dan 3 hari tasyrik. Itu hari-hari yang sudah ditentukan, supaya mereka dapat menyebutkan atas rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka berupa binatang ternak. Fakul minha, maka makan olehmu sebahagian. Yang ini diuruskan untuk sebahagian untuk saudara-saudaranya walaupun kaya. Wa at'imul basal fakir, dan sebahagian diberikan kepada orang-orang yang setara lagi fakir. Itu hikmah yang hikmah yang kelima, bahwa berkurban itu adalah ibadah yang paling agung. Hanya yang lebih layak baru dia selain daripada berkurban. Karena itu Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepada Muhammad nikmat yang banyak. Fasal li rabbika wala, maka dirikan salat dan berkurbanlah. Inna syani'aka wal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membenci Muhammad, mereka itulah orang-orang yang terputus. Asbabun nuzul turun ayat Kautsar. Ini ada 2 pendapat. Menurut Ibnu Mudir yang bersumber daripada Ibnu Jurayj, beliau mengatakan bahwa sebab turun surat Al-Kautsar berkaitan dengan wafatnya putra Nabi Muhammad SAW, yaitu Ibrahim. Tatkala anak Ibrahim, anak Nabi dari Maria Qibtiyah, yaitu budak dari Mesir, meninggal, dan anak Nabi Hanalaya, baik Qasim Abdullah maupun Ibrahim Hanalaya, maka murid-murid kafir Quraisy mereka mengejek-ngejek dan memperolok-olok Nabi Muhammad dengan menyebut Batalu Muhammad, Batalu Muhammad. Muhammad telah terputus daripada keturunan. Muhammad telah terputus daripada keturunan. Karena itu kan Allah menjawab kegudahan-kegudahan dan kegelisahan Nabi. Dan maka turunlah ayat Inna syani'aka wal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membenci Muhammad, mereka itulah orang-orang yang terputus daripada keturunan. Menurut pendapat yang kedua, yaitu Ibnu Syaibah yang bersumber daripada Ikrimah, beliau mengatakan bahwa sebab turun surat Al-Kautsar berkaitan dengan datangnya seorang tokoh Yahudi Madinah yang bernama Ka'ab al-Ahbar ke Makkah. Tatkala Ka'ab al-Ahbar datang ke Makkah, orang-orang kafir Quraisy bertanya kepada Ka'ab, Tuhan adalah seorang pemimpin Yahudi Madinah. Bagaimana pendapat Tuhan tentang si pura-pura sabar, si Muhammad itu yang sudah dikucilkan oleh kaum, yang menganggap dia lebih mulia daripada kita? Maka Ka'ab menjawab, kalian lebih mulia daripada Muhammad. Maka ketika itulah Allah menjawab dan menurunkan surat Al-Kautsar. Yang boleh kita pahami bahwa pada tahun 6 Hijriah, Nabi mengirim surat kepada Raja Al-Muqawqis melalui Hatib bin Balta'ah. Maka Hatib bin Balta'ah menjawab surat Rasul dan tunai kepada Raja Al-Muqawqis di Mesir. Tatkala sampai di Mesir, Raja Al-Muqawqis mempersilakan Hatib bin Balta'ah untuk masuk ke dalam istana. Jadi kamu kau dalam istana, kemudian Raja Al-Muqawqis mempersilakan Hatib bin Balta'ah untuk membaca isi surat Rasul. Salah satunya adalah di dalam isi surat itu adalah mengajak Raja Al-Muqawqis untuk bergabung dengan Islam. Dan Nabi yang terakhir lahir adalah di Mekah. Karena itu Raja Al-Muqawqis menjawab, menurut pemahaman kami, bahwa Nabi yang terakhir itu akan lahir di Syam, bukan di Mekah. Karena itu kami tidak beriman dengan Nabi Anda. Namun kami sangat memuliakan dan menghormati Nabi Anda. Wadahnya ketulis surat balasan dan dicantumkan dengan beberapa hadiah. Di antaranya yaitu Maria, budak Qibtiyah, dan adiknya sendiri, dan ditemani oleh Mahdi. Jadi Maria itu adalah anak Syamahu, orang Mesir asli, orang Rio Kerteng dan hitam, orang daratan di Mesir Selatan, orang hitam Igo Putih Kerteng, dan istrinya adalah Romawi, orang cantik. Maka lahirlah anaknya Maria sungguh sangat cantik dan tinggal di sana. Karena itu Maria inilah yang diberikan hadiah oleh Raja Al-Muqawqis yang dikirim kepada Rasulullah SAW bersama adiknya sendiri dan hadiah-hadiah yang lain. Maka dalam perjalanan menuju Madinah, Hatib bin Balta'ah melihat Maria dalam keadaan gelisah dan susah. Karena yang timbul dalam perasaan Maria
bahwa mereka akan diberikan kepada siapa? Kepada Tuhan yang mana? Dan bagaimana keadaannya? Karena selamanya orang adalah tinggal di istana. Dan ini yang membuat gelisah. Lalu Hati bin Balta'ah menceritakan tentang kisah Rasulullah, bahwa mereka akan diberikan kepada Rasulullah SAW. Beliau adalah seorang yang yatim dan adalah Nabi yang terakhir, sehingga mereka bergembira dan masuk Islam. Fakta riwayat. Maka tatkala sampai ke Madinah, maka Hatib bin Balta'ah menyerahkan hadiah, yaitu Maria kepada Rasulullah dan Sirin dan juga Madu. Jadi karena itu Rasulullah SAW, Sirin ini diberikan kepada Hasan bin Sabit, seorang penyanyi Islam, dan Matui istri kepada Abu Huzaifah, sementara Maria dikeluarkan dan ditempatkan di rumah Harisah bin Uthman. Bahkan yang ditempatkan bersama istri-istri lain. Karena istri-istri yang lain adalah mereka cemburu kepada Maria. Bahkan Aisyah pernah berkata, aku tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi kecuali kepada Maria, karena orang yang keji dirinya. Apalagi Maria dapat mengandung, dapat hamil, yaitu putra Rasulullah SAW. Utama berat bercemburu. Bahkan Hafsah pun pernah bercemburu. Dibuka dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 1 sampai ayat 5 itu sudah terjawab. Itu hikmah yang kelima, bahwa hari raya kurban itu adalah hari yang kenapa? Orang raya kurbannya adalah sebagai syiar Islam. Karena itu Al-Quran menyebutkan walikulli ummatin ja'alna mansakan yadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahum ilahun wahid. Setiap umat itu disyariatkan dengan menyembelih hewan kurban supaya mereka dapat melihat Allah. Fa ilahum ilahun wahid. Tuhan Allah Tuhan yang Esa. Falau aslimu, dengan kurban itu kamu Islamkan diri. Dengan kurban itu kamu sempurnakan Islam. Wabashiril mukhbitin, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh pada tiga Allah. Maka orang yang tunduk patuh pada Allah, alladzina idza dzakirallahu wajilat qulubuhum, ketika disebutkan ayat-ayat Allah maka bergetarlah hatinya. Ketika orang yang membaca ayat-ayat yang berkenaan dengan kurban, hadis-hadis yang berkenaan dengan kurban, dan bergetar hatinya bagi orang-orang yang mampu, itu orang yang beriman, orang yang tunduk, yang mukmin. Karena kemampuan, karena bergetar, itu belum termasuk orang-orang yang tunduk pada Allah. Wasabirina ala ma sabarum, orang yang tunduk, yang mukmin yang kedua adalah orang yang sabar di atas musibah yang menimpa mereka. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang mukmin wal muqimis shalah, orang yang mendirikan salat. Dan yang keempat adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dengan rezeki yang telah diberikan kepada mereka, mereka mau berkorban, mereka mau menginfakkan hartanya. Itulah orang-orang yang begini. Jadi yang terakhir adalah hikmah kurban yang kedua adalah untuk mengenang ujian Allah yang diberikan kepada Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan juga bahwa Nabi Ibrahim itu menyembelih hewan kurban. Itu terkena domba, lihat domba itu dan itu kita. Sehingga murid yang menyaksikan waktu itu mereka terkagum-kagum. Bahkan para malaikat pun juga terkagum-kagum dengan kurban Nabi Ibrahim yang begitu banyak. Karena Nabi Ibrahim berkata, kurban sebanyak itu belum seberapa dibandingkan kalau sekiranya Allah memberikan kepada seorang putra, kemudian Allah memerintahkan untuk berkorban, putra pun akan dikorbankan. Yang akan ukuran, mana yang terbandingkan dengan ke dalam seberapa? Banyak dari muncul di bawah kami karuni kan untuk berapa? Maka oleh karenanya dengan ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Allah Ibrahim, alhamdulillah sebagai natijah, sebagai pelajaran bagi kita yang agar mencapai kesuksesan dunia dan akhirat.